wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam lestari. Salam. Nah, kita bertemu lagi di sore hari ini dengan apa? Ya, Kak Yan ya. Dengan acara podcast Ngabers bersama Satli. Nah, oke tuh. Nah, untuk sore hari ini kita akan mengangkat tema manajemen kesehatan owa Jawa yang akan dinarasumberi oleh Dr. Hewan Pristiani Nurantika. Kebetulan udah ada Dokter Pristi nih. Dok, mungkin bisa disapa dulu dok pendengar podcast Ngabers kali ini. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat. Nah, untuk Kak Ian mungkin bisa langsung dibacakan CV dari narasumber kita. Oke, baik. Sebelum saya membacakan CV, selamat sore dokter. Selamat sore, Mbak. Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar baik. Mbak Ian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dokter. Dokter akhir-akhir ini kesibukannya apa ya dokter ya, kalau boleh tahu? Saya kesibukannya sama OWA sih pastinya. Dan ya emang fokusnya di situ sih, Mbak. Oh iya, baik dokter. Iya. Oke, langsung saja dokter ya, saya membacakan CV dokter. Baik, silakan. Nama lengkap, Dr. Hewan Pristiani Nurantika, Magister Sains, warga negara Indonesia, alamat Padurenan RT 01, RW 06, nomor 71, Pabuaran, Cibinong, Bogor, West Java, Indonesia, 16916. Tempat tanggal lahir, Bogor, 30 April 1979. Status pernikahan menikah. Untuk pendidikan dan workshop atau training ini di beberapa tahun terakhir ini cukup banyak dokter ya. Saya baca di 2002 pendidikan sarjana Fakultas Kedokteran Hewan FKH IPB. Di 2003 ada program pendidikan profesi dokter hewan FKH IPB. Di 2018 ini di bulan Februari ada veterinary ophthalmology training. Untuk di bulan Juli ada orang utan veterinary advisory group workshop Gibbon workshop. Di 2009 sama kayak tadi 2018 orang utan veterinary advisory group. Ada kongres Perhati. Oktober 2019 ada veterinary dentistry workshop. Di 2020 bulan Januari ada Track and Basic First Aid Workshop. Di bulan Juli 2020, orang utan veterinary advisory group workshop. Di 2020, pasca sarjana IPB, program studi primatologi. November sampai Desember 2021, International Hands-on Short Course on Javan Wildlife Diversity and Ecology Training Discussion Group, dan di Desember 2021 ini pemetaan konservasi owa Indonesia. Untuk pengalaman kerja sendiri di tahun 2005 sampai 2007 ada di PT IPB Sigeta Animal Pharmaceuticals Registration Officer. Di 2004 sampai 2013 di PT Bogor Life Science and Technology Staff Operasional. Di 2013 sampai sekarang di Javan Gibbon Center, Yayasan Owa Jawa, Dokter Hewan, Koordinator Rehabilitasi dan Reintroduksi. Baik dokter, menarik sekali dokter CV-nya. Langsung Kak Ade lanjut. Baik Kak Ian, mungkin bisa langsung dimulai untuk pertanyaan pertamanya. Oke, jadi sebelum pertanyaan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ian Ere, bersama partner saya Adela Lorenta, selaku MC, dan juga kepada narasumber kita, Dr. Hewan Pristi. Di podcast kita kali ini itu membahas tentang owa Jawa sendiri, dokter ya. Ya. Owa Jawa ini menurut dokter itu primata yang seperti apa ya dokter? Dan apa ciri-ciri owa Jawa yang membedakan dengan owa lainnya?
Ya, jadi mulai dari mana ya? Owa Jawa ini sebenarnya sayang juga kalau kita nggak kenal ya, karena kalau tinggalnya di Jawa harusnya kita tahu hewan apa aja yang ada di Jawa gitu. Jadi owa Jawa ini adalah salah satu kera, asalnya memang dari Jawa, sebarannya di Jawa Barat hingga sebagian Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur udah nggak ada ya. Nah, dia itu apa ya? Dia primata kecil, kemudian dia nggak punya ekor, dia monogami, terus uh, beberapa nggak beberapa sih, banyak hal dia mirip ya dengan kita gitu. Jadi dia sistemnya kelompok, keluarga, keluarga kecil gitu, terus secara anatomi fisiologinya juga mirip-mirip dengan manusia karena memang dia kan kelompok kera gitu ya. Jadi sangat banyak hal yang menarik gitu. Ciri lainnya apa ya? Tangan yang lebih panjang dari kakinya karena memang pergerakannya kan di atas pohon ya. Jadi dari dahan ke dahan dia bergeraknya, berpindahnya gitu. Eh, Banyak hal yang keunikan owa Jawa ini, dia beranaknya juga jumlahnya satu, kemudian masa sapinya 2 tahun. Eh, Apalagi ya? Eh, Terus jarak antara kelahirannya antara 3 sampai 3,5 tahun. Terus apalagi ya? Ya banyak deh hal-hal menarik. Makanya itu juga yang membuat apa ya? Membuat saya itu suka gitu mendalami si owa ini gitu. Jadi selain unik, terus salah satu sifat yang apa yang membuat saya semakin mencintai owa Jawa ini adalah benar-benar sebagian besar itu kayak manusia gitu. Jadi nanti usia remaja, usia tertentu, orang tuanya akan mulai mengusir si anaknya untuk membentuk keluarga baru gitu ya. Jadi uh, sangat mirip dengan kehidupan manusia. Bedanya adalah toleransi dia sangat besar baik terhadap hewan lain maupun sesama jenisnya. Artinya gini, owa Jawa ini kan hidupnya kelompok keluarga. Di hutan itu tentu saja banyak kelompok-kelompok lain ya, kelompok owa Jawa lain. Dengan spesies lain dia berbagi relung, sedangkan dengan keluarga owa Jawa lainnya dia itu toleransi. Artinya begini, mereka menghindari konflik antar keluarga. Jadi kalau mereka lagi mendiami satu pohon pakan, misalnya lagi asik makan, terus ada keluarga lain di dekatnya, itu mereka berkomunikasi lewat suara. Jangan ke sini dulu deh, keluarga saya sedang di sini gitu. Jadi mereka nggak mau berantem gitu. Kadang mungkin ini yang harus dicontoh sama manusia ya. Artinya banyak hal yang bisa kita pelajari even dari hewan sekalipun. Mungkin itu ya yang beberapa keunikan dari owa Jawa. Nah, kalau untuk habitat dan populasinya sendiri gimana ya dokter ya? Ya, seperti yang kita ketahui ya, Pulau Jawa ini sangat padat, kemudian merupakan pulau yang disenangi oleh banyak orang karena semua kegiatan berpusat di Pulau Jawa ini. Jadi makin ke sini habitatnya tentu saja makin mengecil karena banyaknya alih fungsi lahan. Kemudian juga dia terpecah-pecah ya menjadi bagian-bagian yang kecil atau kita istilahnya ada fragmentasi hutan gitu. Dan populasinya menurut IUCN trendingnya masih menurun, jadi sampai sekarang masih dinyatakan sebagai hewan yang endangered atau Oke, baik dokter. Baik dokter, yang seperti kita ketahui bahwa dokter ya, iya betul. bagaimana proses pemasangan antar individu owa Jawa selama proses rehabilitasi? Iya, pemasangan ya. Pemasangan ini
kalau di tempat rehabilitasi agak rumit. Bedanya kalau di liar, dia ya gitu ya, ngelihat tetangga sebelah ada nggak nih anak yang bisa seumuran saya yang bisa saya kecengin gitu ya. Tapi kalau di rehabilitasi tentunya melihat ada tidaknya jenis kelamin lain saat itu. Gitu. Jadi pada saat yang sama ada nggak sih jenis kelamin lain? Kadang kita juga mengajukan umurnya tuh ya. Jadi selang banyak nggak apa-apa deh, yang penting owa Jawa ini bisa berpasangan. Masalahnya adalah owa Jawa ini sangat memilih, jadi nggak bisa dipaksakan. Benar kan, kayak orang kan, saya bilang. Nah, kalau kita juga pasti memilih kan, mana yang terbaik untuk kita. Gitu. Sama, begitu juga dengan owa Jawa. Karena mungkin itu sebabnya juga sih mereka mempertahankan pasangan ini seumur hidup mereka. Gitu. Jadi satu untuk seumur hidup. Memang agak susah kalau di pusat rehabilitasi ya, seperti itu tadi. Kalau pas ada jenis kelamin lain, tentunya akan kita pasangkan secepatnya gitu. Saat owa Jawa ini sudah mulai memasuki masa remaja, biasanya kami sudah mulai memasangkan kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya tentunya harus menunggu. Hal ini juga yang menjadi kendala di beberapa pusat rehabilitasi, karena kan kalau di Javan Gibbon Center sendiri nanti pelepas liarannya itu minimal ketika mereka sudah berpasangan ya, minimal. Atau lebih baik lagi kalau seandainya mereka sudah punya anak atau sudah berkeluarga. Nah, kalau misalnya masalah pasangan ini saja diperlukan waktu gitu, jadi untuk memasangkannya itu perlu waktu, atau misalnya dengan kita punya jantan si B misalnya. Terus kita coba pasangkan dengan betina A, itu nggak cocok, berantem mereka. Kita coba lagi selang sekian lama dengan betina A, itu nggak cocok. Nah, maka kita coba ganti nih dengan betina C. Gimana nih reaksinya si B? Kalau nggak cocok, ya kita coba ganti lagi. Tapi kalau misalnya cocok, ya alhamdulillah. Gitu. Jadi artinya ini bisa diteruskan. Kami nggak pernah memaksakan owa Jawa ini untuk apa ya, misalnya kamu harus mau nih sama si ini karena udah nggak ada pilihan lain, karena itu hasilnya pun akan tidak baik gitu. Entah mereka bertengkar dari awal ya, atau mereka nanti lama-lama kondisinya stres gitu ya, jadi bertengkar, stres gitu. Atau kalaupun dipaksakan lebih jauh, satu pasang itu ketika mereka bisa punya anak, tapi ketika si betina ini melahirkan, reaksinya akan berbeda ya. Jadi si betina ini seolah tidak mau menerima anaknya gitu. Ini sih saya melihatnya seperti itu ya, tapi mungkin juga ada faktor lainnya. Gitu. Tapi memang untuk pasangan, owa Jawa ini sangat memilih, baik jantan maupun betinanya mereka memilih. Kalau udah mati gitu, owa Jawanya bagaimana ya dokter pasangannya? Ya, oke. Kalau salah satu mati, gini, kondisi liar akan berbeda dengan kondisi di pusat rehabilitasi ya. Kalau kondisi liar umumnya nih, kalau pasangannya mati, dia pasti stres dan kemungkinan besar akan mati juga. Nah, makanya kalau dilihat kenapa trendingnya menurun, karena selama kita masih melihat bayi owa Jawa diperjualbelikan, itu berarti induknya akan mati, gitu. Induk betina akan mati, jantannya kemungkinan besar akan mati. Dan kalau ada saudaranya, itu juga kemungkinan besar akan stres dan mati. Nah, kalau di pusat rehabilitasi, di mana owa ini sudah berinteraksi dengan manusia sebelumnya ya, jadi mereka kan diambil paksa tuh dari bayi tuh. Kalau di owa yang di pusat rehabilitasi ini, mereka diambil paksa dari bayi, kemudian dipelihara lama oleh manusia, ada yang sampai mereka remaja gitu ya, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Gitu. Nah itu cara menyikapinya beda memang. Jadi mereka memang stres, tapi kami masih bisa mengintervensi dengan mengenalkan
yang lain gitu. Jadi kalau misalnya jantannya mati, kita coba kenalkan dengan yang lain. Memang awalnya agak susah ya, karena pasti stresnya luar biasa gitu. Tapi masih bisa diintervensi. Nah, inilah perbedaan antara owa liar dengan owa yang sudah pernah dipelihara oleh manusia. Gitu. Oke, baik dokter. Dokter sendiri pernah punya pengalaman ketika ngerilis owa Jawa, tapi tidak berhasil survive di alam, jadinya harus dievakuasi kembali ke ZGC. Ya, jadi memang semua ini dikembalikan kepada kesiapan hewannya ya. Suasana dari pusat rehabilitasi di tempat kami dengan pusat dengan tempat rilis, tempat lepas liar itu sangat berbeda. Jadi kalau di sini itu dinginnya itu di kisaran berapa ya? Kisaran 20 mungkin ya suhunya. Kalau di tempat rilis kami itu suhunya itu 10-11 derajat gitu. Itu luar biasa dingin sekali. Ya, jadi memang dalam lepas liar kami harus bisa bertahan di sana gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya memang diperlukan tindakan, maka kami akan mengambil tindakan gitu. Jadi tidak memaksakan. Ketika misalnya saja gini, di pusat rehabilitasi kami telah dilakukan evaluasi baik perilaku, kesehatan, terus ikatan antar pasangan itu sudah baik gitu ya, sudah bisa untuk mereka lepas liar. Namun ternyata kondisi itu menurun gitu setelah sampai di lokasi lepas liar, kondisinya menurun gitu. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi kami bahwa ternyata hewan ini belum siap untuk dibawa ke tempat lepas liaran gitu ya. Jadi sama sekali kami tidak memaksakan, karena di tempat lepas liar pun tidak langsung dilepaskan begitu saja, tapi kami juga membangun sebuah kandang yang dinamakan kandang habituasi, di mana sebelum lepas liar mereka sudah kami tempatkan di sana minimal itu selama 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan gitu. Tapi biasanya lebih itu untuk melihat bagaimana sih kemampuan mereka beradaptasi sebelum mereka benar-benar lepas liar gitu. Dan kandang itu juga nanti, jadi artinya gini, bila mana mereka memang mau di luar, itu diserahkan ke mereka gitu. Tapi bila mana mereka masih perlu untuk masuk ke dalam kandang, itu pun terserah mereka gitu. Jadi lepas liar ini adalah sistem soft release ya. Ada panduan dari IUCN yang kami jalankan dan itu sangat baik ya, baik untuk program rehabilitasi maupun program reintroduksi kami gitu. Jadi panduan yang kami pakai itu panduan dari IUCN. Jadi sistem soft release di mana kami tidak pernah memaksakan hewannya untuk sesuai keinginan kami, tapi kami biarkan mereka untuk sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin itu ya. Tergambar nggak? Apakah di tempat rehabilitasi itu sendiri, adakah perawatan OA itu sendiri yang telah diambil dari masyarakat, dokter? Pastinya ya. Perawatan khusus gitu, dokter. Perawatan gimana maksudnya? Setelah mengambil OA dari masyarakat itu, apakah kalau dibawa ke rehab itu ada perawatan khusus gitu, dokter? Oh iya, iya pastinya ada karena kita tidak mengerti ya, maksudnya owa yang dipelihara ini kondisinya seperti apa. Jadi untuk awal-awal setelah diterima biasanya bukan biasanya, memang harus kami tempatkan ke dalam fasilitas karantina. Jadi di situ kami screening dulu gimana seperti apa, dia sedang sakit atau tidak, kalau sakit diobati, kalau berpenyakit menular, meskipun dia membawa ya, itu juga kami jadikan catatan. Kemudian juga kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya kurus, kami perbaiki kondisinya gitu ke kondisi yang optimum.
Kemudian perilakunya juga. Jadi di situ dilihat perilaku abnormalnya ada nggak gitu. Terus apa saja. Terus kan selama eh, karantina itu kan nggak cuma seminggu 2 minggu ya. Kami di tempat kami itu minimal 1,5 bulan. Jadi ada 3 rangkaian eh, tes yang harus dijalankan oleh si awak ini gitu, yang harus dilakukan terhadap awak ini. Jadi pemeriksaan darah secara menyeluruh, kemudian pemeriksaan fungsi dari organ tubuh juga, dilihat dari kondisi darahnya dan lain-lainnya. Banyak sekali. Jadi eh, kami bilangnya tahapan screening mungkin ya, benar-benar di screening. Dan juga di situ terlihat tuh kalau misalnya awak ini stres nggak sih, jadi kesehatan mentalnya pun akan terlihat gitu. Sekarang kita nggak tahu juga dia dipeliharanya seperti apa, mendapatkan perlakuan seperti apa dari pemiliknya. Ada pemilik yang memang benar-benar sayang, tapi ada juga yang eh, apa ya, setelah besar karena nggak tahu cara menghandle-nya mungkin jadi ya dibuang aja gitu. Kondisi yang kami terima pun saat kami terima kondisinya beragam. Ada yang memang sehat, kondisi fisiknya bagus, ada juga yang sampai lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi pastinya ada perlakuan khusus lah untuk awal-awal yang baru datang ini. Gitu. Untuk kasus yang sering dokter jumpai atau tangani yang terjadi pada owa Jawa di konservasi itu apa saja ya dokter ya? Kasusnya ya, kasusnya cukup banyak ya Mbak ya. Ini beberapa ya. Kami pernah menangani TBC, kemudian herpes sorry, ya. Hepatitis B, kemudian kecacingan banyak, terus penurunan biasanya penurunan fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian apa lagi ya, distokia, distokia itu kesulitan melahirkan ya. Terus kasusnya banyak ya. Hmm. Apakah penyakit itu bisa tertular dari manusia ya, dokter? Sebagian ada, sebagian bisa tertular dari manusia atau ada juga seperti TBC. TBC ini kebanyakan justru hadirnya di satwa liar itu dari manusia karena yaitu interaksi hewan dengan manusia kan, di mana manusia lebih banyak mobilitasnya, apalagi terhadap hewan-hewan yang pasar-pasar hewan gitu, itu kan lalu lintas manusianya banyak banget dan hewan-hewan lain gitu ya di situ terkumpul. Itu banyak biasanya penyakitnya cukup beragam di situ gitu. Sedangkan kalau yang awal Jawa bawa itu biasanya hepatitis B ya, hepatitis B itu tapi bisa ditularkan juga ke manusia tuh. Eh, Kondisi lainnya sih banyak juga ya, ada juga yang awak yang kami terima itu cacat gitu-gitu deh, pokoknya kasihan banget gitu kalau kalau pas dapetnya yang sehat sih, alhamdulillah ya, meskipun kami pun masih harus bekerja keras untuk mengembalikan sifat atau perilaku alaminya. Tapi kalau yang datangnya kondisi sakit dan prognosanya tidak baik, itu cukup apa ya, cukup bikin ini juga, cukup bikin kita down juga, mampu nggak ya gitu, mampu nggak dia survive gitu. Dan pasien, pasien melihatnya, kebayang nggak kalau lihat oh itu lumpuh gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa kepalanya aja goyang gitu kiri kanan, udah nggak bisa buang air besar, buang air kecil gitu, itu ya luar biasa sih. Kan untuk primata itu kan ada penyakit zoonosis ya, dok. Apakah ada program vaksinasi yang dilakukan untuk owa Jawa untuk pencegahan penyakitnya? Ya, kalau di tempat kami kebetulan kami melakukan vaksinasi hepatitis B. Jadi ini dikarenakan banyak yang masuk itu positif hepatitis B, varian Gibbon ya. Dan vaksinasi ini kami berikan kepada owa yang kondisinya negatif gitu.
Jadi untuk memberikan kekebalan kepada mereka. Artinya gini, karena nggak mungkin juga kami berlama-lama menunggu supaya hewan ini dipasangkan dengan yang sesama negatif gitu. Ini akan makan waktu yang sangat lama juga gitu. Kami nggak tahu, nggak bisa memastikan kapan dia akan mendapat pasangan. Tentunya ini akan berpengaruh kepada lama rehabilitasinya dan proses kapan nih kira-kira dia bisa kami lepas liarkan gitu ya. Jadi kaitannya sama waktu dan juga tentunya perilaku alamiahnya si owa ini akan terhambat gitu kan. Nah, jadi terhadap hewan-hewan yang sehat yang negatif hepatitis B kami lakukan eh, vaksinasi ya gitu. Karena persentasenya banyak sekali hepatitis B, jadi hati-hati aja yang melihara satwa liar gitu karena kan itu bisa ditularkan ke manusia ya. Baik dokter, kalau untuk tips dan trik dalam menjaga kesehatan owa Jawa itu sendiri, bagaimana ya dokter ya? Tipsnya Ya, sih sama di manusia. Jadi program yang dilakukan adalah pencegahan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Samakannya prinsipnya. Di tempat kami tentunya ada biosecurity ya. Jadi seperti tadi hewan yang masuk itu harus masuk ke fasilitas karantina dulu sebelum bisa bergabung dengan hewan lain kan. Nah, begitu juga dengan lalu lintas orang. Nah, kami ada standar biosecurity-nya, ada SOP-nya yang harus dipatuhi oleh semua yang masuk ke dalam fasilitas rehabilitasi tanpa terkecuali. Misalnya kalau mau apa? Kalau mau magang gitu ya, mau magang atau penelitian, kami mewajibkan ronsen toraks, gitu, ronsen paru-paru. Kemudian juga sekarang ini untuk saat ini kami mewajibkan untuk melakukan tes PCR untuk COVID-19 karena memang itu bisa ditularkan juga ke Pulau Jawa gitu ya. Dan juga kepada para perawat satwa dan termasuk saya juga dilakukan pemeriksaan rutin. Jadi kami diperiksa hepatitis B-nya, kemudian juga ronsen parunya, seperti apa kondisinya gitu. Kalau sakit ya harus diobati tentunya, dan kalau yang positif tentunya harus ada penanganan lebih lanjut ya kalau untuk hepatitis B-nya gitu. Jadi pendekatan apa saja nih yang harus dilakukan misalnya supaya tidak menularkan ke hewan yang negatif gitu. Atau kalau untuk kecacingan, kami melakukan program deworming itu 3 bulan sekali, rutin, baik kepada OA maupun kepada semua staf yang memang setiap harinya kontak dengan hewan ini. Bagaimana upaya pelestarian owa Jawa menurut dokter? Ya, sebenarnya kalau upaya pelestarian ini, kalau dari pegiat konservasi tentunya upayanya sudah luar biasa ya. Cuma mungkin terkendala di edukasi pada masa pandemi ini. Jadi tentunya ini bukan tugas kami juga sih semata-mata ya, tapi juga tugas pemerintah dan juga tugas dari masyarakat juga. Gitu. Seberapa concernnya sih masyarakat kita sama satwa liar Indonesia gitu. Karena kan kalau misalnya ini sudah punah ya di Indonesia ya sudah nggak ada lagi. Gitu. Sangat disayangkan karena Indonesia itu kaya banget dengan satwa dan tumbuhannya ya, sangat strategis sekali. Nah, namun karena banyak satwa-satwa endemik, tahu kan artinya endemik ya, dia hanya berada di beberapa tempat saja gitu. Jadi merupakan ciri khas suatu tempat gitu. Jadi konsekuensinya itu mungkin populasinya
akan lebih cepat menurun gitu. Jadi seberapa sih concernnya masyarakat kita untuk menjaga kekayaan alam kita? Karena kalau dilihat dari fungsinya, tentu saja sebagai manusia, saya sih berpikir saya nggak bisa menggantikan fungsi owa di hutan ya, karena mereka kan menanam, mereka menjaga regenerasi pohon-pohon di hutan untuk manusia sebenarnya. Tapi mungkin itu yang manusia belum tahu gitu, jadi melihatnya hanya ketika lihat bayinya di pasar hewan, ini hewannya lucu sekali gitu kan, jadi ada perasaan kasihan atau perasaan ingin memiliki gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita bersama-sama menjaga, kita bersama-sama berkomitmen, tentunya nggak akan ada hewan yang punah gitu dari negeri ini gitu. Kita sudah merasakan gimana dengan harimau Jawa dulu ya, udah punah, itu sangat disayangkan sekali gitu. Jadi jangan sampai ada satwa-satwa lainnya yang jadi punah juga gitu. Meskipun zaman semakin berkembang, lahan semakin sedikit, tentunya kita masih bisa kok dipertahankan gitu. Misalnya kita dengan melakukan perbaikan hutan gitu ya, untuk reforestasinya, atau kita stop perdagangan satwa, gimana caranya ya nggak membeli satwa liar, gitu. Terutama satwa liar ya, apapun itu perdagangan itu akan terhenti ketika tidak ada permintaan. Gitu. Jadi sebagai dokter hewan tentunya teman-teman juga nanti akan menjadi dokter hewan, bisa edukasi ke kliennya nanti bagaimana misalnya ada klien yang bawa satwa liar gitu. Ini satwa liar loh, tidak sebaiknya dipelihara. Jadi ada unsur edukasinya, jangan hanya eh, ya ini pasien saya mendatangkan apa rezeki buat saya, jadi saya harus harus melakukan pelayanan sebaik mungkin. Memang betul pada satwanya kita melayani ketika satwa itu sakit, tentunya kita harus bantu karena itu memang kewajiban kita ya di bawah sumpah gitu kan. Tapi ada kewajiban moral kita juga untuk mengedukasi klien yang datang gitu. Jadi sama-sama lah kita jaga ya, karena nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau urusan konservasi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, kata dokter tadi kan bayi owa Jawa itu sering diperjualbelikan. Apakah di Indonesia sendiri itu sudah ada tindakan sendiri untuk para penjual beli owa Jawa? Ya, tentunya sudah ada ya. Semakin lama semakin pintar. Jadi transaksinya itu tidak secara terang-terangan, tapi di belakang gitu ya. Jadi eh, memang harus ada kesadaran sih dari diri masing-masing untuk hal ini ya. Jadi agak sulit karena yaitu awalnya mungkin terlihat, kemudian setelah ada penindakan oleh pihak berwajib atau berwenang, terus mereka lama-lama mencari cara gimana ya supaya transaksi ini tetap bisa berjalan. Jadi sampai sekarang pun rasa-rasanya masih ada yang memperjualbelikan, uh, yaitu intinya adalah kesadaran pribadi. Oke, selanjutnya, apa pesan dan kesan dokter selama berkecimpung di bidang owa Jawa sendiri? Pesan ya, Sambil gini ya, sebenarnya kalau uh, kalau kesan ya, kalau kesannya itu ya sebenarnya semakin banyak yang kita ketahui tentang, saya sampai merasakan gini, banyak hal yang semakin kesini, saya sudah hampir 9 tahun ya di sini gitu. Jadi makin banyak hal sebenarnya yang saya ketahui, tapi makin banyak juga ternyata yang belum saya ketahui gitu. Jadi uh, terus apa ya, terus belajar lah, uh, terus belajar mengembangkan diri, perbaiki diri gitu kan. Kemudian kalau kesannya kesannya sih sebenarnya uh, saat
saya tahu ada owa Jawa gitu yang diperjualbelikan, terutama bayi-bayi itu tentunya sedih ya. Jadi ternyata masih banyak yang memelihara gitu. Ternyata masih perburuan ini masih terjadi. Karena pikiran saya selalu begini, kalau ada satu bayi nih atau misalnya satu remaja aja dikasih ke kami gitu ya, diserahkan. Nah, diserahkan ke kami, itu berarti kan ada sekian yang terbunuh gitu. Entah dua, entah tiga. Gitu. Berarti kan eh, perburuan itu masih ada gitu. Dan saya sih sedih, jadi karena nggak tahu kapan ini akan berakhir atau seperti itu gitu. Dan untuk merehabilitasi owa ini nggak sebentar gitu ya, jadi sangat lama. Di tempat kami ada yang belasan tahun sudah dan belum belum bisa dirilis sampai sekarang, atau ada juga beberapa individu yang bahkan tidak bisa dirilis gitu karena kondisinya tidak memungkinkan. Gitu. Jadi uh, ya begitulah kira-kira. Ada sedihnya juga, tapi kesenangan yang tak terhingga kalau kami membawa owa untuk lepas liar dan kemudian kami melihat uh, mereka itu sudah punya anak gitu ya. Jadi mereka di alam bisa survive terus punya anak itu nggak kebayar senangnya gitu. Berharap sih perburuan itu udah nggak ada lagi ya gitu. Jadi uh, pusat rehabilitasi sudah nggak diperluin lagi gitu. Karena dengan begitu itu tandanya hewan kita itu apa bisa bisa lestari di alam. Amin. Baik dokter, untuk populasi owa Jawa itu, apakah setiap tahunnya meningkat atau menurun ya dokter? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tren dari populasi owa Jawa ini memang cenderung menurun ya. Jadi kita bisa lihat di secara online aja di IUCN itu asesmennya mereka cenderung menurun gitu. Nah, sejak tahun 2015 sih memang pemerintah itu punya 25 spesies langka yang merupakan satwa prioritas. Jadi harapannya itu di tahun 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Jadi 2015 sampai 2019 itu pada periode itu diharapkan satwa-satwa prioritas ini naik populasinya sebesar 10%. Tapi saya belum tahu ya apakah itu terjadi atau tidak. Tapi rasa-rasanya sih belum ya, belum sampai 10%. Kalaupun naik gitu. Baik dokter, mungkin dokter bisa sedikit menceritakan ya pengalaman sedih atau pengalaman senang selama dokter berkecimpung di bidang owa Jawa itu sendiri dokter. Pengalaman sedih. Pengalaman sedih itu ketika eh, saya tidak apa ya, ketika saya menghadapi suatu kasus di mana seperti misalnya lumpuh tadi ya, dan eh, harapan saya tentunya apa ya, oh ini bisa survive gitu ya. Tapi kan kembali lagi bahwa Tuhan yang menentukan itu semua gitu. Jadi melihat kondisinya saja sebenarnya sih saya tahu bahwa ini prognosanya sudah tidak baik gitu. Jadi kalaupun dia survive pastinya dia akan mengalami hal hati kecil hati kecil kita pengennya dia bisa tetap ada gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau ini kalau senangnya yaitu tadi kalau pas eh, kami sudah merawat sekian lama gitu ya, sekian tahun dari mulai menerima saat bayi, terus masih karantina, kemudian merawat dia hingga apa usia remaja, kemudian memasangkan dan akhirnya bisa lepas liar gitu ya, dan melihat mereka punya anak gitu di alam itu hal yang sangat luar biasa. Jadi perjuangan ini sudah lelah ini sudah terbayarkan oleh itu gitu. Meskipun sudah dilepas liar, ada tim kami di rilisat sana yang selalu memonitoring ya, selalu
melihat kondisi owa-owa yang sudah dilepas liarkan gitu. Dan ketika berkunjung ke sana gitu, terus melihat mereka yang sudah di alam bebas gitu tuh sangat luar biasa sih rasanya gitu. Jadi perjuangan perjuangan memang nggak ada yang sia-sia ya, kalau kita tulus, kita sungguh-sungguh, pasti ada aja hasilnya gitu. Nah, tadi kan dokter bilang ada monitornya. Monitornya itu taruh di mana ya, dokter? Bagaimana juga? Iya, untuk Atau juga ada monitoringnya, pemasangan? maksudnya monitoringnya, bukan monitor. Jadi untuk monitoring owa Jawa ini kami masih manual, Mbak. Jadi owa Jawanya bergerak di atas pohon, ya kami berjalan di tanah gitu. Jadi tim di sana sebelum owanya bangun tuh mereka sudah bersiap gitu. Jadi di tempat terakhir mereka tempat terakhirnya kemarin sore, mereka tempat terakhirnya di mana gitu. Jadi tim ini pagi-pagi sebelum awaknya bangun itu sudah ada di tempat itu. Jadi ketika awaknya mulai beraktivitas, mulai berpindah tempat, tim kami mengikuti. Ini tentunya cukup berat ya, karena medannya kan naik turun lembah pegunungan gitu ya. Sendiri udah ada. Jadi cukup berat gitu. Kemudian kalau awak kan di atas tentunya dari dahan ke dahan gitu berayun berakiasi. Kalau kita kadang ada jurang, ada sungai yang harus dilewati. Jadi Untuk pemasangan microchip itu sendiri apakah sudah pernah dilakukan oleh rehabilitasi atau PKSDA, dokter? ya, jadi kalau pemasangan identitas satwa ya, kami juga memasang setiap OA yang masuk itu biasa kami pasang ada transponder ya, microchip itu dipasangkan gitu sebagai identitas. Kami tidak pernah memanggil satwa ini dengan nama panggilan ya, karena nama panggilan itu khusus jadi digunakan untuk memudahkan kami sebenarnya. Tapi kalau ke owaknya kami nggak pernah berkomunikasi dengan nama panggilan mereka. Jadi mungkin saya sebagai dokternya, kemudian ke perawat satwa, tentunya kami lebih mudah jika si owak ini punya nama gitu. Jadi dikasih nama panggilan memang. Tapi kalau untuk ke owaknya sendiri kami nggak pernah memanggil mereka dengan nama panggilan mereka. Gitu. Jadi dipasang transponder sebagai identitasnya untuk mengetahui aja, misalnya eh, dan memastikan ya, misalnya kalau mau nggak dicek gitu kan. Kemudian kalau misalnya di lapangan terjadi sesuatu, misalnya ada yang mati atau apa gitu, mudah-mudahan sih enggak ya, itu kan bisa juga tuh kita kita lacak gitu, ini ada transpondernya nomor berapa, apakah ini satwa kami gitu. Jadi seperti itu ya. Dokter mau bertanya, eh, bagaimana dokter untuk mengatasi perasaan ketika kita melihat owa Jawa atau bayi owa Jawa itu sendiri diperdagangkan itu, bagaimana untuk mengatasi rasa emosional atau sedih seperti itu, dok? eh ya sebenarnya eh, ya gimana ya, itu memang harus belajar sih, artinya sebagai seorang profesional tentunya ya, kita harus bisa bersikap, bisa menempatkan diri gitu. Jadi pada saat apa kita bisa eh, meluapkan emosi misalnya, atau pada saat kapan kita harus mengontrol emosi kita. Jadi yang perlu diperhatikan kan sebenarnya si bayinya ini ya. Jadi yang menjadi fokus perhatian kita sebenarnya si bayi ini. Jadi jangan biarkan fokus perhatian kita itu teralih kepada yang lain, karena itu akan menurut saya sih nggak ada gunanya juga gitu, karena tujuan utamanya ini kan menyelamatkan bayi ini gitu, bukan yang lainnya itu. Kalau yang lainnya kan ini akan menjadi tugas dari pihak yang berwenang misalnya atau apa, tapi fokus kita adalah ke penyelamatan bayi ini. Itu sih menurut saya ya.
Jadi kayak harus bersikap profesional dokter ya. Iya, tentunya ya. Apa ya itu mengontrol ya, karena harus bisa menempatkan diri tentunya. Nggak boleh apa, nggak boleh meledak-ledak gitu mungkin ya. Jadi nanti itu pun saya rasa akan terbentuk sih setelah teman-teman nanti apa koas, terus kemudian bekerja gitu, itu nanti akan terbentuk, kematangan itu akan terbentuk nanti. Oke, baik dokter. Eh, nggak kerasa nih dokter, kita udah ngobrol-ngobrol panjang dari tadi dokter, mengenai owa Jawa itu sendiri. Baik, apa pesan dokter untuk kami calon muda dokter hewan? Ya dokter. Ya, eh, pesannya apa ya? Jadi manfaatkanlah waktu untuk belajar eh, ilmu-ilmu yang didapatkan dari dosen itu memang sangat terpakai ya di lapangan ya. Kadang dulu merasa ini kok susah, saya nggak suka dengan misalnya anatomi gitu, atau bedah atau apa gitu. Saya nggak suka dengan ini atau penyakit dalam gitu. Tapi ternyata itu memang sangat eh, bermanfaat sekali ketika kita udah nyebur ke lapangan seperti ini gitu ya. Eh, Terus jangan jangan lupakan hal sederhana seperti eh, cara kita bersikap, gitu. Kemudian tadi kontrol emosi, kemudian pembawaan yang tenang dalam apa melakukan eh, pengobatan. Kadang dengan kasus-kasus tertentu biasanya ada panik tuh, apalagi kalau udah banyak darah di mana-mana ya, biasanya panik. Tapi coba untuk tenang, kerja dengan cepat dan teliti. Itu sih yang diperlukan oleh seorang dokter hewan ya saya rasa. Jadi kalau kita apa meledak-ledak itu biasanya udah nggak tenang tuh, udah buyar semuanya gitu ya. Jadi usahakan tetap tenang, fokus, kerja dengan teliti gitu. Karena kalau di satwa liar terutama ya, penanganannya kan perlu perlu pembiusan ya. Jadi kalau owa itu kan kalau pemeriksaan kesehatan aja harus kami bius gitu. Jadi manfaatkan waktu itu karena awalnya pun terbius, dan kita harus bekerja dengan cepat, tapi teliti gimana caranya. Nah, juga harus menjaga sikap sih, itu yang perlu di apa teman-teman ini belajar, karena kalau di dunia dokter hewan nanti bakal ketemunya, apalagi kalau di konservasi ketemunya tuh dia lagi gitu. Jadi kalau memang ada eh, ada sesuatu yang tidak tidak menyenangkan, misalnya komunikasi dengan baik-baik. Jadi karena luar biasa sih, kita kalau komunikasinya enak, maka nanti kalau misalnya ada acara apa gitu ya, ada workshop apa, pelatihan apa, tentunya orang akan senang untuk melibatkan kita gitu. Jadi akan senang untuk mengundang kita untuk belajar atau menjadi pemateri atau apa gitu. Tapi kalau kita tidak tidak memiliki apa, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya itu akan jadi apa ya, akan jadi hal yang sangat disayangkan sih saya rasa, karena nanti kemungkinan kita untuk tumbuh atau berkembang itu tentunya akan lebih lama dibandingkan yang lainnya. Mungkin itu sih ya. Terus jangan ini juga, jangan takut juga untuk masuk hutan, karena anak-anak sekarang nanya gini kalau ke dokter-dokter yang bergerak di satwa liar, dok, gampang nggak nyari sinyal? Jadi hutan gitu. Jadi eh, kadang hanya dengan hal seperti itu aja kadang udah menjadi, aduh gimana nih nanti gitu ya. Padahal
nggak tahu aja kalau ngelihat hutan pasti akan betah gitu. Ya, jadi nggak usah takut untuk mencoba. Jangan katakan tidak bisa, tapi katakan saya akan mencobanya. Mungkin itu sih. Baik dokter, terima kasih. Ini ada teman saya, WA saya, ada dokter tempat magang beliau ingin menyapa dokter. Oh iya, silakan, silakan. Kristi. Iya. Halo, Dok Kristi, lagi ngapain? Halo, Mbak Ida. Ini dok, ini nih saya lagi ini diuji sama teman-teman dari Wijaya Kusuma nih, Dok Ida. Saya diuji nih hari ini nih, ditanya-tanya terus, saya nggak boleh nanya. Oh, betul kan? Ada satu buntut anak Wijaya Kusuma ini di sini nih. Oh, Aduh. iya, siap Dok Ida. Alhamdulillah sehat. Lagi hujan. Kenapa? Hujan. Sama-sama rata-rata di sini juga. Ini dia. Rata dari kemarin. Enggak ini di Lido. Ini di Lido. Oh, di Lido ya. Ada dong. Ada siapa? Ada Igip dong. Hari ini lagi nggak datang dia. Hari ini cewek sendiri. Iya dah. Iya, yang lainnya cowok. Oh gitu. Ya, dimanja nggak apa-apa, Pris. Bukan dimanja ini, kekar. Oh iya, dekat. Ya sudah deh. Ini numpang. Boleh. Jadi oke deh kalau gitu. Ya, ya. Oh nanti aja deh Mbak Ida mau nanya soal yang dari ujung kulon. Lagi di ini katanya kan belum diambil dari pemiliknya. Lagi di follow up. Gitu. Oh iya. Masih ada di pemiliknya gitu. Katanya. Oh. Lagi mau di follow up tadi Kang Sigit udah nginfoin sih. Jadi orang sana lagi mau gitu. ke pemiliknya. Kirain udah langsung siap. Belum, masih di pemiliknya. Belum ya? Oh gitu. Iya. Iya, kalau begitu. Oke deh. Iya. Ayo, ya. Sudah. Terima kasih ya panitia. Udah numpang curcol. Ya beda. Yo. Kalau mampir ke sini lah. Siap. Mudah-mudahan waktu dekat lah, tahun baru, habis tahun baru. Sip. Yuk. Enggak. Yuk. Ya, jadi ya gitu ya. Kayak tadi kan, Dokter Ida itu senior saya. Jadi jauh sebelum saya, beliau sudah berkecimpung duluan gitu di OWA. Dan kebetulan Dokter Ida dulu yang memang di Javan Urban Center juga gitu. Sekarang beliau di Aspina. Jadi ya gitu, komunikasi itu harus dijaga karena memang nanti akan ketemunya ya dia lagi gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau kita enak komunikasinya ya akan enak terus gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga sih. Sebelum mengakhiri acara ini, apakah dari kita bisa magang di rehabilitasi tempat dokter? Oke, untuk magang bisa, tapi ini terus terang masih melihat itu ya, masih tergantung dengan situasi dan kondisi saat pandemi ini ya, karena kadang kita nggak tahu tuh statusnya nanti apa akan menurun atau meningkat gitu. Jadi kalau meningkat tentunya kami sangat membatasi dan bahkan mungkin menutup untuk itu sementara. Nah, kalau sekarang sih kebetulan sudah mulai ada, hanya kami membatasi juga. Jadi satu kali kegiatan itu hanya ada 2 orang dalam satu waktu gitu. Jadi nggak lebih dari 2 orang. Dan untuk bisa magang di tempat kami atau penelitian itu perlu mengurus surat izin masuk kawasan Taman Nasional. Jadi ada sinaksi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
yang berlokasinya di Cibodas. Itu gampang kok ngurusnya, tapi sebelumnya juga harus koordinasi dulu dengan pihak JGC, artinya gini, supaya nggak bentrok dengan yang lain jadwalnya, kemudian kami juga bisa membaca dulu proposalnya, tujuannya seperti apa, apakah tujuannya magang, kegiatannya apa saja, kemudian kalau penelitian, kira-kira penelitian ini apa ya, maksudnya eh, invasif atau tidak gitu, karena kami tidak mengizinkan penelitian yang sifatnya invasif. Kemudian kami juga tentunya lebih tahu ya penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan di sini dan juga memungkinkan atau tidak gitu. Jadi ada nggak sih yang bisa di subjek penelitian yang teman-teman minta gitu. Jadi memang harus ada komunikasi dulu sebelumnya, jangan sampai dadakan nih apa saya langsung mengurus simaksi terus langsung datang gitu, itu nggak bisa juga gitu, karena nanti dikhawatirkan itu nggak matching lah antara yang diinginkan dengan keadaan di sini gitu. Baik, terima kasih dokter. Semoga ilmu-ilmunya kita terima dengan baik. Amin. Terima kasih banyak dokter telah meluangkan. Dari saya sih sudah cukup. Apa ada tambahan dari Kak Ian atau dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lain. Apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Oh, ada ini dokter dari Ya. Jensen Putra. Ya, Bisa langsung silakan. di open aja mic-nya. Tinggi dok, saya mau nanya dok, gini, kalau misalkan owa Jawa yang dari kasus yang memang sudah di hutan maupun tempat-tempat yang biasanya ditangkap gitu kan, nah proses rehabilitasi kemungkinan berapa waktu gitu dok saat langsung dikembalikan, dilepas uangkan atau di tempat yang aslinya begitu dok? Ya, makasih Mas Jansen, itu pertanyaan bagus ya. Jadi memang untuk proses pengembaliannya itu tergantung saat kita menerima juga. Jadi kalau misalnya di lokasi itu kita menerimanya bayi, tentunya itu nggak mungkin kita langsung kembalikan gitu ya, karena nggak akan survive. Kalau bayi owa itu kan dia selama berapa tahun ya? Selama 2 tahun itulah masa sapi itu dia biasanya akan digendong sama induknya gitu. Jadi selalu merangkul perut induknya gitu. Nah, kalau kondisinya kita pas di tempat itu ada bayi, ya nggak mungkin langsung dibalikin. Nanti siapa yang akan merawat bayi ini gitu ya? Jadi pastinya harus dibawa ke pusat rehabilitasi. Tapi kalau misalnya kita mendapatinya itu sudah usia yang dimana dia sudah mandiri gitu ya, usia remaja, itu masih memungkinkan. Jadi bisa langsung dilepas aja ketika kita tahu dia kondisinya baik, sehat, tidak ada luka apapun, itu bisa saja langsung kita lepaskan gitu. Jadi memang dilihat dulu gitu seperti apa kondisinya. Tapi kalau misalnya dia terluka atau perlu penanganan, ya kita tangani dulu sebelum sampai sembuh dulu, nanti baru dilepas liarkan lagi gitu. Tapi itu kondisinya baru ya. Kalau misalnya memang dia sudah lama dipelihara orang, itu harus dievaluasi lagi tuh, karena nggak mungkin juga kita membiarkan owa yang perilaku alaminya sudah terkikis atau mungkin sudah habis itu kita paksakan dia untuk langsung ke hutan gitu. Dia akan habis diserang biasanya sama yang lain. Dan kalau lokasi lepas liar itu juga harus dievaluasi dulu. Jadi ada survei dulu, harus disurvei. Akan lebih baik kalau ini berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan, memang lokasi yang ideal adalah untuk untuk pelepas liaran owa yang rehabilitasi itu adalah lokasi yang benar-benar tidak ada owa liarnya gitu. Jadi itu lokasi paling ideal sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu ya. Kalau dilihat situasi dan kondisi saat itu gitu, bagaimana kondisi owanya, terus
Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang nggak boleh dilewatin. Itu mungkin Mas Jensen sudah jelas belum ya? Sudah nggih dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter izin membacakan pertanyaan dari Kak Nurul Henry. Boleh, Dokter boleh. izin bertanya, di tempat rehabilitasi, tempat dokter bekerja, apakah sudah ada klinik atau ruangan khusus untuk OA yang terkait penyakit dokter? Oh iya, jadi untuk siapa? Jul Henry ya? Makasih ya pertanyaannya. Memang untuk pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan dan rehabilitasi itu ada ketentuan-ketentuannya ya, termasuk fasilitas. Nah, diantaranya ada fasilitas klinik itu harus ada, gitu ya. Jadi harus ada fasilitas klinik dan kalau kebetulan di tempat kami juga ada fasilitas karantina. Jadi itu untuk awak yang yang sakit gitu. Jadi dirawatnya itu di fasilitas karantina. Jadi memang sudah ada di peraturan untuk mendirikan sebuah pusat penyelamatan dan rehabilitasi. Seperti itu, Jo Henry, apakah sudah jelas jawabannya? Terima kasih dokter. Ya, Baik, sama-sama. dari saya. Terima kasih banyak dokter kepada dokter Prisinta untuk waktunya untuk hadir menukar pengalaman untuk pendengar podcast ini. Mari kita melestarikan oa Jawa ini dan terima kasih banyak kepada dokter Prisinta telah memberikan ilmunya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Iya, sama-sama ya Mbak ya. Saya juga berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman saya selama menangani owa Jawa di pusat rehabilitasi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kedepannya ada juga yang tertarik untuk menggeluti konservasi di satwa liar. Gitu, ya. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya ini kita masuk ke acara penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kak Monika Anita Putri selaku koordinator dari Divisi Mamalia. Kepada Kak Momon, dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar Mbak Monika. Baik dokter, terima kasih. Saya perkenalkan dokter, saya Monika Anita Putri selaku koordinator dari Divisi Mamalia, Minat Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijayakusuma Surabaya. Kepada Dr. Pristiani Norantika, Magister Sains yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi podcast dari Divisi Mamalia ini, dokter. Terima kasih banyak. Kemudian semoga harapan saya untuk materi-materi yang telah dokter sampaikan tadi dapat benar-benar berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terutama mahasiswa ataupun awam yang mendengarkan podcast ini. Jadi tujuan utamanya dapat tersampaikan dengan baik juga. Ya, Terima kasih dokter. terima Berikut kasih juga. sertifikatnya. Mohon maaf dokter diberikan secara online karena keterbatasan kondisi. Begitu dokter. Ya, nggak apa-apa Mbak Monika. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua panitia ya yang sudah terlibat di sini atas undangannya. Jadi saya bisa sharing pengalaman juga di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman ke depannya nanti. Itu ya Mbak Mai. Terima kasih dokter sekali lagi saya ucapkan. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.